ngopi, ngobrol pintar di Pioni Art Bali. Artinya presenter ngoyong bang mel-mel. Tapi setelah beberapa kali tiang ketemu ada Blitot Widi Widiana, Pak Yong Sagita, beliau ini mau merangkul kita gitu. Penyanyi ada, Band ada, MC ada, penyiar ada. Wah, adili Bena minggu dok acaranya Jani bergeduk dah nggak Tapi kalau saya di rumah istri saya jadi lebih malas kayak. Oh gitu. Bu, tinggal bu mulai masak. Cuman awang salon. Gitu. Oh gitu. Karena dia pidan salon tuh speaker tuh kan badan salon. Oke. Kulit pidan melajah ngeling. Melajah ngeling ni uli cenik. Oh cenik. Sing melajah tu belum biasa ngeling. Cenik biasa ngeling itu. Abang sampai Demi Indonesia. Om Swastiastu. Kembali lagi di acara yang pastinya lagi ditunggu-tunggu, acara ngopi, ngobrol pintar di Pioni Art Bali. Tentunya hari ini saya kedatangan seorang anak muda dan lagunya lagi hit, diterima oleh penggemarnya, dan saya dengar juga ini banyak diputar di tempat-tempat keramaian. Kali ini kita akan ngulik bersama dan mendengarkan bersama beliau yang luar biasa, yaitu Satya Dharma. Swastiastu Pak Dut. Pun api gatra Satya. Astungkara Becik nggih. Aduh, suksema sampun mau hadir di acaranya ngopi, ngobrol pintar di Pioni Art Bali. Luar biasa, seorang yang masih sangat muda, yang lihat ya, tapi punya talenta yang sangat menjanjikan di bidang tarik suara, khususnya lagu pop Bali. Astungkara. Ya, dados yang ning kesibukan napi makin selain menyanyi. Kalau kesibukan makin dia masih kerja kebetulan Pak Dut. Nggih. Sehari-harinya kerja memang. Kerja freelance nih ke di bagian pengadaan dan pemeliharaan APAR. Alat pemadam alat pemadam api ringan. Api ringan. Yang api berat kan nih. Yang lebih berat bentan nih ke. Pemadam kebakaran. Kebakaran nih. Aduh. Oke, Satya Dharma mungkin ada beberapa fan-nya yang masih bertanya-tanya ya. Lah ya tiang fan no. Dong orang kita tinggal di YouTube karwan membalik dipastikan. Astungkara. Nggih, Astungkara ya. Aslinya dari mana nih Satya Dharma? Kalau dia asli Singaraja nih. Singaraja. Nggih, nama panggilannya memang Satya Dharma atau memang ada putu Made Nyoman? Kalau di kampung biasanya dipanggil Kadek. Kalau dari teman-teman ada kan komunitas bulldog nih ke Buleleng Dogan. Kadang tiang dipanggil Donald nih ke. Oh, kenten nama kecilnya nggih, nama dipanggil. Nama panggilannya Donald. Sampai sekarang sih kalau ketemu teman-teman yang di bulldog nih dipanggil Donald gitu. Oke, dan karena tiang kan sing bisa mendap gitu ceritanya. Oh gitu. Cara Donald bebek kok nih. Berarti podcast kita yang paling gampang mungkin ini. Artinya presenter ngoyong bang yang mel-mel. Nyak cara wayang. Oh gitu. Oke, tiang nak deman yang sebuah narasumber deman memunyi itu kan deman tugas yang beda. Oke, Satya Dharma namanya sudah mulai ya dikenal dan termasuk dalam jajaran penyanyi-penyanyi pop Bali ya, yang dengar juga di radio-radio sudah mulai diundang, dan juga beberapa kali yang juga menonton Satya Dharma sudah mulai ada job-job manggung ya. Boleh tahu dari kapan Satya Dharma menggeluti dunia tarik suara khususnya lagu pop Bali ini? Kalau sukanya mungkin kalau suka lagu pop Bali memang dari kecil ya, dari zaman SMP kalau dia nggak salah. Oh SMP kebetulan tamat SMP nih pernah juga ikut beberapa kali lomba-lomba nyanyi lagu pop Bali. Kenten sih sebenarnya. Kalau yang profesional sih kemarin tahun 2020-an kalau nggak salah. Zaman-zaman corona nih kan. Apakah sudah punya grup? Awalnya memang iseng-iseng sih Pak Dut, iseng-iseng. Tiang sama teman ada dari Desayong sama Demondi nih kita bentuk grup namanya ZMS nih awalnya. Kita mainnya nih di angkringan pertama, yang ingat sekali nih pas pertama nyanyi di Batu Bulan nih kan angkringan habis nih
tiba-tiba kunci motor yang hilang nih, ke pengalaman pertama sekali dianggapnya profesional kita menyanyi nih. Mara mulai menyanyi. Baru mulai menyanyi kehilangan kunci motor. Ya masih syukur kuncinya belum. Dan waktu motor. nikah pun ya dibilang belum seberapa bayarannya kan, paling cuma kita dapatnya komplimen makan kayak gitu. Kita ngandelinnya di tipping tamunya nikah. Oh gitu. Kenten. Ya artinya apapun pasti Ya. memulai dari bawah dari dulu bawah ya. Betul-betul dengan sebuah perjuangan. Ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk membuat single. Nggih. Apa yang mendorong hal itu? Apakah karena merasa sudah ya saya kayaknya mampu gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin ada seperti ini kan, Iya. terutama juga dorongan dari keluarga sih, keluarga, istri semua kan mendukung hobi tiang menyanyi kenten. Dan kebetulan juga ada produser yang mau untuk menampung lah istilahnya ya, menampung kita yang memiliki bakat di dunia tarik suara. Sebenarnya yang sangat bersyukur sekali Pak Tut, beruntung sekali kayak gini kan, apalagi kan kita tahu semua biaya produksi ini kan lumayan mahal sekali, apalagi dengan keadaan yang sekarang yang Bali baru bertumbuh kan, baru mulai bangkit. Astungkare. Ada yang mau merekrut lah ya, Ada yang mengajak. mengajak. Dan diiyakan juga oleh alam semesta. Ya seperti ini. Lagu perdananya keluar dan itu diterima dengan baik. Ya astungkare. Wah keren. Oke. Atau siapa orang yang paling mensupport dalam dunia musik ini? Kalau karena kebetulan dia kan udah berkeluarga Pak Tut, yang pasti tanpa dukungan istri, anak terutama dan juga orang tua kan semuanya mensupport sekali dalam saya berkarir di dunia tarik suara niki. Mungkin juga itu yang jadi motivasi kan, kita ingin membuktikan diri bahwa beberapa hal atau beberapa orang di luar sana kan kadang memandang sebelah mata lah pekerjaan, anggaplah pekerjaan kan kita udah menghasilkan uang kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang gojak sih cuma gen gitu kayak gitu. Salah satunya juga kita ingin membuktikan kepada mereka seperti itu, bahwa ini loh kita hobi kita ini ke hal yang positif, bukan yang kumpul gerada geruduk, singkaruan kan gitu. Kalau orang kebanyakan kan seperti itu. Dan hobi ini bisa menghasilkan, bahkan seperti itu. kalau itu memang bagus bahkan bisa melebihi dari apa yang kita bayangkan. Gitu. Oke. Apakah seorang Satria Dharma nggak takut nih? Karena kan di saat ini nih nama-nama besar masih mendominasi musik pop Bali ya. Boleh dibilang tuh nama-nama dari Blitut Udiano, De Ulik dan lain sebagainya ini masih punya rating yang bagus. Apakah tidak takut bersaing untuk itu? Kalau rasa takut sih awal-awal belum ketemu nih beliau-beliau ini kan pastilah kita kan takut mendengar nama besar karena beliau udah puluhan tahun berkecimpung. Tapi setelah beberapa kali tiang ketemu ada Blitut Widi Widiana, Pak Yong Sagita, beliau ini mau merangkul kita gitu. Karena kan beliau menitipkan juga ini loh masa depan lagu pop Bali ada di tangan kita-kita ini. Karena kan memang mereka sudah berumur lah bilangnya kan, sudah mulai harus ada regenerasi ulang seperti itu. Dan memang lagu pop Bali harus dipertahankan sih, kalau bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Ya keren banget. Jadi itu salah satu motivasi juga Satria Dharma akhirnya betul-betul melangkah dan memutuskan untuk menjadi penyanyi pop Bali. Iya, salah satunya seperti itu. Wah. Nah, kalau boleh tahu ini udah ada berapa single yang keluar? Untuk single kebetulan tiang sudah ada 2 single. Yang pertama yang di bulan kemarin itu yang duluan kan, ada yang kebetulan juga mau 2 juta viewer. Wow. Diterima di masyarakat. Niki judulnya Kalah Materi. Sama yang kemarin baru di tanggal 27 September niki. Sebenarnya niki sambungan dari Kalah Materi, berseri dia. Judulnya Ulian Pipis. Kalah Materi, Ulian Pipis. Iya.
Adi Megedi ninggalin beli itu judul-judulan nih. Ninggalin kok saya yang Itu judulnya lakar tayang gitu. Harus berseri sampai berapa episode. Adi Megedi ngalin beli Padidi, akhirnya beli mau kita mati, dan akhirnya beli ketemu lagi yang baru gitu. Dia ulang lagi. Ya itu sedikit guyonnya. Nah Satya Dharma setelah terjun ke Belantika Musik Pop Bali ini, apa yang Satya rasakan gitu? Yang saya rasakan itu ya banyak sih sebenarnya, cuman memang ada beberapa yang sangat merasa yang bangga gitu kan. Tiba-tiba di jalan yang dulunya kita ya jalan mau kemana jalan aja, tiba-tiba ada yang manggil di Satya itu kan, kita nggak tahu kan namanya nggak kenal kan, siapa ya kayak gitu. Lupa kalau kita sudah dikenal orang ya. Maksudnya iya mungkin ini yang senior yang rasakan dulu seperti itu ya dia kan. Jadi sekarang sudah bisa mulai menjaga diri, merawat diri, menata dengan bahasa yang bagus di luar. Harus memang benar. Nih, jadi sudah merasa begini ya kalau orang dikenal. Gini ya sana. Oke, memangnya asal ada Satya tapi kata sana udah enak dah kalian. Aman nih jegek. Ngoyong. Ajen-ajen jelek kan aja Badut. Dan kayaknya kalau kita ngobrol lebih lama tanpa didampingi kopi kurang komplit rasanya. Sebenarnya yang dunia yang karena nakona gitu, cara beda itu. Beda. Ganti penyanyi orang tuh. Lah yang kita tunggu dulu. Tentunya masih di acara yang luar biasa, Ngobrol Pintar di Pioni Art Bali. Oke, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar di Pioni Art Bali. Bang, atas kopi nih? Boleh. Kopinya mana, Ge? Ayo, Ge. Ya, nih kopi dekat tuh. Teke masih kopi ada. Aduh, mau kudus. Tiang yakin kopi niki tanpa gula pun tetap manis. Karena apa doa? Karena kenyam dengan abo manis. Tuh, Ya. Bebek kalau gek cepok. Kalau manggil cewek itu cepok kan gek untuk kan. Yang pendo. Bebek gek. Aduh, yuk kita nikmati dulu ya ini kopi. Nikmati dulu kopinya. Ngopi, ngobrol pintar di Pioni Art Bali. Pasti jangan saja. karena gratis. Das pesubin kopen dia. Ya Nurin mah ya kita sana pahit sana kopi. Ini kan ngopi ngobrol pintar bukan ngomongin pisago ya. Karena kan diplesetkan ngopi ngomongin pisago. Kita ngopi ngobrol pintar artinya bagaimana obrolan ini bisa menjadikan motivasi buat yang nonton. Nah, tadi hal yang luar biasa yang tiang dengar dari Satya Dharma adalah syukur saya ketemu dengan orang yang tepat di bawah bendera yang tepat. Kalau boleh tahu tuh bagaimana ceritanya? Ceritanya gini, kan teman saya ada Dek Gading tuh kan, dia ikut produksi musik dan pada saat dia mau launching, dia ngundang saya gitu kan. Kebetulan juga pada saat launching singlenya dia, ini ke anak ownernya itu acara berulang tahun. Tapi sebetulnya dia nggak bilang pada waktu itu acara ulang tahun. Dia bilangnya cuma ini ada launching single, kalau bisa datang gitu. Singkat cerita datanglah kita di acara beliau kan, acara beliau. Di pas acara beliau kan lagi santai makan-makan, disuruh ngisi, menghibur mungkin karena memang kan sudah restu alam semesta. Dibukakan jalan melalui ibunya, namanya Ibu Wida. Bu Wida nih ke produser dari Pioni Art Bali. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Bu Wida. Dan singkat cerita bla 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 jalan, saya ditawarin untuk ngisi di channelnya, dijadiin talent kayak gitu. Dan kebetulan juga pada saat itu teman Tiang nawarin lagu, ini dah kalah materi, ini ditawarin Dek,
aku ada lagu nih, yang ada lagu Nyak Ngabe. Habis itu yang dengerin kan coba, wah kayaknya bagus ini. Dia ngajuin ke produsernya kan, produsernya juga mengiyakan, bagus deh, cocok sama karakter kamu. Akhirnya kita eksekusi bareng-bareng itu, dan hasilnya luar biasa sih. Luar biasa. Yang luar biasa. Awalnya yang takut sebenarnya Pak Dot. Iya. Kan jadi lagu sing menek nelen biaya liun lah. Kan lumayan biayanya nih ke. Nggih. Kadang-kadang kalau saya ketemu banyak teman juga ya, ada hal yang harus diperhatikan gitu kadang-kadang ya. Ketemu orang yang tepat, lagu yang tepat, musik yang tepat, vokal yang tepat, dan klip juga yang tepat. Nah kalau ininya bersinergi dengan baik, tentunya itu bukan satu hal yang mustahil untuk bisa diterima. Dan itu yang lihat dari segala penggarapan dari musik dan juga vokalnya Satya Dharma juga yang luar biasa yang dengar, dan itu lagunya juga menyentuh hati, dan video klipnya juga yang luar biasa. Sampai nangis itu. Wah keren sekali, dan penggarapan klipnya juga top banget. Ya itu hasil karya yang mendukung dari segala arah gitu ya. Nah dan akhirnya sekarang Satya Dharma bergabung di bawah benderanya Pioni Art Bali. Wah, selamat ya. Jadi sudah menjadi keluarga besarnya Pioni Art Bali. Nah, kira-kira nextnya sudah ada lagi nih bayangan-bayangan untuk menciptakan atau mencari-cari lagu yang luar biasa. Dan sebelum itu dijawab, satu pertanyaan dulu nih. Kan kadang-kadang kalau lagu itu ngena, biasanya tuh karena pengalaman sendiri. Apakah kalah materi ini memang pengalaman sendiri? Mungkin kalau tiang pengalaman sendiri sih nggak ada sih. Mungkin dari teman-teman banyak. Kan beberapa teman cerita punya pengalaman nggak terlalu kayak di kalah materi sih, nggak sampai sesakit itu. Tapi mungkin dihianati oleh pasangannya karena memang dia belum bisa memberikan sesuatu seperti ini. Banyak sih. Ya karena waktu di video klipnya juga nangis itu benar-benar kayak menjiwai sekali ya, artinya benar-benar ini kayak pengalaman dia nih gitu. Iya setengah. Uli pidang melajah ngeling. Melajah ngeling nih uli cenek. Sing melajah tuh belum biasa ngeling. Cenek biasa ngeling itu. Abang sampai jak meme gitu. Mesti melajah ngeling. Jadi apa namanya, itu bukan pengalaman, ini memang hasil ciptaan dari seorang pencipta lagu. Mungkin memang pengalaman pencipta lagu juga sih ada. Tapi dibungkus dibikin lebih menyayat hati gitu, biar mudah diterima. Kalah materi, selanjutnya lagu yang kedua. Yang kedua Ulian Pipis. Ini sudah mulai diterima juga gitu deh. Astunggara sudah mulai udah ada yang mendengarkan ya. Di radio-radio juga. Jadi kalau mau di request sudah ada. Wah, selamat nih. Jadi inilah the nextnya lagu-lagu Bali ya. Jadi anak-anak muda yang bisa bermunculan dari Buleleng ikut meramaikan Belantika Musik Pop Bali ini. Jujur kalau udah dari Buleleng tuh suaranya enak-enak sekali, entah kenapa ya, jujur yang sangat mengakui. Dan seniman arrangernya juga banyak dari Buleleng juga. Nah untuk yang pertanyaan tadi nih, sudah ada lagu nextnya yang disiap-siapkan untuk berikutnya? Yang untuk nextnya sudah ada, tapi masih rahasia sih. Masih rahasia. Biar penasaran dulu lagu apa nih kira-kira. Dari senyumnya saya tahu ya bahwa beliau begitu bahagia dan bangga karena dibalik pusingnya di awal-awal diterima nggak, karena udah tahu nih biaya produksi, biaya lagu ini banyak sekali, akhirnya bisa diterima. Kira rasanya tadi sudah dikenal jadi. Kalau Tiang sih lebih ke bangga yang pasti. Pertama bangga gitu kan, lagu kita bisa diterima. Akhirnya jawaban dari pertanyaan dalam hati sih, kira-kira ada Nining Hang sih kan gitu. Itu yang pertama kali Tiang takutkan kan seperti itu. Ada yang Ning Hang sing lagu raga kayak gitu sih. Astunggara sih ya lumayan diterima lah sama masyarakat. Jadinya kita ada rasa bangganya juga. Seperti itu sih. Tapi saya yakin di zaman teknologi yang begitu canggihnya kan,
sekarang fan-fan itu kalau dulu belum ada teknologi, saya tahu zamannya Beletot Widi Widiano kalau manggung tuh gila sampai fannya naik bawa bunga, bawa dicium peluk dan lain sebagainya kan begitu dulu ya tiang ikut soalnya di dalamnya. Nah sekarang ini kan udah teknologi berarti melalui TikTok lah dan lain sebagainya. Ada nggak sudah yang nge-DM pribadi untuk karena biasanya kalau wanita itu ada kalahnya luluhnya ketika suara bagus, laki itu dia merasa luluh, berarti apalagi itu adalah bagian daripada kejadiannya dia sendiri. Ada nggak yang sampai segitunya untuk Kalau nge-DM atau messenger gitu sih nggak ada sih betul. ya? Mungkin karena kebanyakan dari mereka kan tahu dia udah punya istri, udah punya anak. Oh sudah berkeluarga. Sudah. Dia udah punya istri. Tuh penggemar yang bajang-bajang sabar. Sabar. Oh gitu ya. Tapi untuk komentar di YouTube dan di Facebook itu seperti apa sih? Kalau komentarnya kebanyakan sih membangun sih. Ya mereka antusias sebenarnya. Wah suaranya bagus, ditunggu karya selanjutnya, seperti itu sih kebanyakan positif sih. Kebanyakan Komen-komennya, positif. ya. Nah, ada enggak salah satu yang kayak menghujat dan membenci itu ada enggak? Kalau menghujat dari yang saya baca berapa sih nggak ada sih. Enggak ada, Semua sih menerima sih menerima Iya. membangun untuk tetap berkarya. Ya seperti itu. Wah, keren. Begitu masih dari Satya Dharma. Pangado nak nawang. Pak Tut kan boleh pindah nak nawang Pak Tut. Oh, waktu pengerupuan kan? Tadi bisa. Tadi ogoh-ogoh kan? Sing yang orang nah, sing yang orang tuh. Kalau saya kan terkenal lah kalau di pengerupuan aja, oh ini patut ogoh-ogoh. Tiban cepok berarti. Tiban cepok nak nama. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada lagu yang kedua. Itu judulnya tadi adalah Yang kedua Ulian Pipis. Ulian Pipis. Boleh diceritakan itu apakah ada mulai campur tangannya Satya Dharma di sana untuk lagu itu atau memang pure itu adalah ciptaan sang pencipta? Kalau lagu Ulian Pipis nih pure ciptaan dari Demondi ya. Demondi teman yang dan juga dia salah satu player di Peony and Band. Oh, sudah tergabung di dalam. Sudah tergabung di dalam Peony and Band. Wah, komplit banget di Peony and Di Band Peony and ini. Band maka jangan ada. Wah. Penyanyi ada, Nyado, band ada, Benado, MC ada, MC ada, penyiar ada, Adili kameramen ada. Kameramen ada. Canggih-canggih. Canggih aja makanya. Besek kan harus ada nih Tapi nih penonton. penonton sudah masyarakat Oh luas. ya. Jadi intinya kita hanya berkarya. Yes. Just do it gitu ya. Ya. Artinya lakukan saja. Jadi setelah lagu Kalah Materi dan kemudian yang keluarin single kedua sih memang seperti itu. Ya udah ya kita lakuin aja. Ya. Kita udah lakuin yang maksimal, tinggal Tuhan yang menentukan gitu. Dan masyarakat kalau memang disukai astongkare kan bagus. Dan kalaupun tidak disukai, berusahalah untuk menyukai kan. Sukailah lagu-lagu dia. Ya kan harus begitu Harus kan. paksa yo. Wah, paksa. Asik juga dengan Satya Dharma nih ngobrol. Ini kalau tidak salah sudah ada mulai panggilan untuk manggung ya. Udah ada. Ada enggak pengalaman yang mengesankan ketika tampil di hadapan umum atau halayak ramai? Mungkin kalau awal-awal sih baru kepada grogi gitu kan biasa, tapi seiring berjalannya waktu mulai terbiasa sih sebenarnya. Aman-aman aja sih. Aman aja. Dimana pertama kali Satya Dharma manggung betul-betul diundang oleh orang di mana tuh? Biasanya kalau tiang pasti ingat, oh pertama orang yang MC mau bayar tuh di sini gitu. Pertama kali dulu sih waktu masih satu grup sama teman-teman bertiga itu. Itu kalau nggak salah acara wedding sih. Acara wedding masih seputaran Denpasar. Di kalau nggak salah di daerah Dharma Sabe ya. Di sana ya. Ya itu kita udah ada yang manggil gitu. Acara apa wedding. Begeduk-geduk. Bena minggu dok acaranya jani begeduk dah nggak Kengken jani kengken. Mungkin
kalau yang nonton bilang masa gitu. Tapi kalau kita yang melakukan itu ya memang begitu. Memang begitu. Kayang pesu neleng di jo kengken potong acaranya kalau mau balik lagu apa kalau tagih seperti itu ya. Ya semua itu gini dah pikirannya, aduh kengkennya nanti itu gitu. Tapi akhirnya berjalan dengan Tapi baik. akhirnya setengah berjalan dengan baik. Nggih. Iki kayaknya kopinya udah mulai dingin nih. Ya mungkin kan nih. Ya harus iyo. Tas salun. Kita salut. Iya. Asik. Tentunya masih di acara ngobrol pintar di Pioneer Art Bali. Oke, kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu yaitu ngobrol pintar di Pioneer Art Bali. Tas salun deh. Sama Satya Dharma. Ini aja. Benar-benar kopinya enak banget ya. Johnson. Sejalan hidup nih Satya Dharma. Nah, itu kan bagian dari doa. Kalau kita menganggap Allah hidupnya enak dan selalu baik, berarti alam semesta akan merespon seperti itu. Iya, betul sekali ini. Oke, kalau nggak salah ini Satya Dharma dari penampilannya, dari pembawaannya kayak sih seorang betul-betul bapak yang baik ya dalam keluarga. Nah tentunya udah punya anak, betul. artinya juga mengatur waktu nih. Bagaimana Satya Dharma nih mengatur waktu, bagaimana merawat anak, membantu istri di rumah juga. Jadi ya karena kebetulan kan yang kerja Nike tiang sendiri, kerja freelance dan juga sambil ngibur-ngibur job-job niki, dan istri tiang yang fokus untuk ngurus anak, ngurus di rumah. Tapi ya memang kalau pas tiang di rumah ya tiang juga ikut ngurus anak apa segala macam pekerjaan di rumah. Seperti itu sih. Jadi ngatur waktunya itu Ngatur waktunya memang benar-benar harus fleksibel sih. oh gitu ya. Artinya tidak ada keterikatan untuk berbagi waktu lah. Artinya ya karena kan pekerjaannya freelance juga kan. Kerjaannya Jadi kalau memang ada waktu untuk lebih urgent di rumah ya di rumah. Di rumah bisa, kadang kalau memang kita di lapangan gak ada kerjaan bisa seharian tiang di rumah sama anak sama istri. Tapi kalau saya di rumah istri saya jadi lebih malas kayak. Oh gitu. Bu, dingah Bu. dingah nih Bu. Nih, halo. Kejujuran hati keluar nih. Bercanda. Pun ada orang bercanda. Tiba-tiba Kak Jumah makancing pintu. Nah, apapun itu kan ada istilah gini. Kalau kamu ingin rukun dan bisa bersatu selamanya, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan dan apapun yang terjadi, jangan lepas dari obrolan berdua. Jangan bawa keluar. Kalau itu sampai bocor keluar, berbahayalah rumah tangga ini. Itu kan jadi tetaplah di dalam kamar. Iya, untuk selesaikan segala masalah. Yang bisa jongorin gitu. Tapi gitu aja masih. Oke, sekarang ini kan sudah ya kita tidak menutupi dengan 2 juta sekian yang sudah view untuk melihat dan mendengarkan lagunya Satya Dharma tuh, kalau tidak salah kalah materi ya. Iya, kalah materi. Boleh tahu enggak bagaimana menyikapi keadaan seperti sekarang ini, kan sudah mulai dikenal nih. Dikenal. Nah, ada enggak perubahan-perubahan dari sebelumnya sampai saat ini pada Satya Dharma itu sendiri? Kalau perubahan dari tiang sih yang saya giniin sih rasa nggak ada sih sebenarnya. Masih sama sih. At least saya masih sama seperti yang dulu. Seperti itu. Mungkin ya bedanya itulah, kalau di jalan kadang kita disapa paling kan siapa sih yang manggil-manggil, tapi biasanya kita sapa balik. Nah, artinya dari dulu tidak pernah ke salon, jadi bawa ke salon. Nah, ke salon. bawa mulai mastas. Tumen awang salon. Oke. Kadang dia pindah salon tuh speaker tuh kan badan salon. Oke. Aing dana gitu orang tumben ke salon biasanya yang ke sablon. Nyablon baju. Oke. Kayaknya kalau kita ngobrol masalah kehidupan itu memang semua merasakan up and down-nya. Sekarang mungkin saatnya sudah istilahnya Satya Dharma
diberikan respon yang bagus oleh alam semesta untuk tetap berkarya, untuk melakukan atau menghibur masyarakat Bali pada khususnya. Kalau saya rasa sih kurang komplit kalau tanpa ada sedikit selentingan nih, artinya. Bercuriga nih. Oke. Kalau Reno masak nih. Man, kau ada mag. Bener penyanyi bener orang menggendeng. Masa penyanyi orang numag. Aduh. Oke, kita akan dengarkan sedikit rap daripada lagunya Satya Dharma yaitu Kalah Materi. Sila gitar. Wah, kayak nak gitar. Tapi man peleh dek kedai dah Pak Dona. Maka lo sing tanya mak gitar. Oh gitu, nah. Apa kan di sana? Arit kan? Arit tuh. Kene apa ada tuh piring, gelas itu biasa. Ya, kita akan dengarkan lagu dari Satya Dharma yaitu Kalah Materi. Silakan. Mungkin nyakitin kuping, tumben beling-eling, sadar diri beli kalah saing. Orang beli sing memudah, tu sing taen roya, munyi pahit, tur misinyal jan, ulian sing idang meliang adi sandang, payu jani adi plai bang timpang. Saking margip setaden pasar kota itulah tadi. Ada penyiar radio. Luar biasa. Merinding. Bisa merinding tuh. Wah, keren banget karena gini, ada hal yang orang tidak paham. Kalau lagu itu memiliki roh, kalau suara itu memiliki warna yang bagus, maka orang itu akan merespon dengan rasa di kulitnya. Jadi yang tadi malah hebat banget, keren banget. Asik semua pokoknya. Ya nih dadahnya madui kegiatan nggih, acara apa belum lengkap kalau tanpa menghadirkan Satya Dharma. Iya, nggih MC tadi. Adi promosi bedek sih kayaknya. Ya, Satya Dharma tentunya banyak hal yang sebenarnya kita ingin bicarakan, tapi apa daya, yang tahu kesibukannya luar biasa juga, mengatur waktu tadi sudah dengan keluarga dan juga bagaimana juga ada job-job yang sudah mulai masuk. Nah, ada enggak yang ingin disampaikan kepada mungkin dari untuk keluarga dan untuk fan-nya ataupun pendengar atau penonton dari Satya Dharma sendiri, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama tiang Satya Dharma Nike. Pertama-tama tiang mau mengucapkan terima kasih kepada Pioni Art Bali dan juga Pak Dut sudah berkenan untuk mengundang tiang di sini. Sama-sama. Semoga nanti podcast Pioni Art Bali niki semakin berkembang dan semakin jaya Pak Dut. Terima kasih. Dan juga tiang mau mengucapkan terima kasih kepada istri tiang di rumah Nike dan juga kedua orang tua dan keluarga besar tiang yang ada di Singaraja karena selalu support apapun yang saya lakukan dalam hal bernyanyi Nike. Dan untuk masyarakat luas niki pada umumnya pendengar setia lagu pop Bali, tiang pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mensupport tiang pribadi dalam hal berkarya dan selalu mendengarkan karya-karya tiang Nike, dan itu yang akan menjadikan motivasi buat diri tiang pribadi untuk berkarya lagi ke depannya. Kintan Batut. Wah, tetap dukung dan tetap dukung berikan dan motivasi. Agak bergetar soalnya kalau udah ngomongin. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang kita, mendukung, mensupport kita punya musik lokal yang luar biasa, bahkan sudah sampai bisa keluar ya nasional dah, ada yang tembus juga pasaran Asia. Nah, mudah-mudahan lagu Bali ini betul-betul mendominasi kemudian. Oke, terima kasih Satya Dharma dan tak lupa kami dari Pioni Art Bali sebagai ungkapan terima kasih. Ini jangan dilihat isinya.
Karena memang tidak ada isi. Misi tekan misi. Batasan. Bahat. Karena beratnya adalah bukan masalah ini. Beratnya bagaimana Anda selalu menjadi role model untuk kedepannya buat anak-anak cucu kita bisa mengikuti jejak seniman-seniman Bali khususnya lagu pop Bali. Oke, terima kasih. Oke, dikit yang terima Bali. Oke, sukses Sukses mewali. Oke, Riki Dumon, karena kita sudah banyak berbincang bersama Setia Dharma, dan akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Uni Indonesia.